Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Pemirsa kajian jelang buka MGMPPAI Kota Malang yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat olehnya, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, insya Allah dengan sebaik-baiknya, dengan iman dan takwa. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Pemirsa kajian jelang buka MGMPPAI Kota Malang rahimakumullah. Selama bulan Ramadan, tentunya selain berpuasa, banyak amalan ibadah yang kita lakukan untuk menunjang puasa Ramadan kita. Di antaranya memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sedekah, dan berbuat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Selama Ramadan, kita bersemangat menjalani berbagai amalan ibadah. Maka setelah Ramadan, kita perlu berlatih membiasakan diri untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan tersebut. Sedikit demi sedikit terus berlatih. Maka hal itu akan menjadi lebih baik. Sebagaimana satu riwayat hadis dari Aisyah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkelanjutan, walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, ada beberapa amalan yang harus tetap kita jaga di pasca Ramadan nanti. Di antaranya, yang pertama, tetap menjaga sholat 5 waktu dan diupayakan secara berjamaah di masjid atau di musola-musola terdekat di rumah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian, sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, kita berharap nantinya di pasca Ramadan nanti kita akan tetap bisa menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid atau di musola. Yang kedua, tetap memperbanyak membaca Al-Quran. Jika di bulan Ramadan, jika selama Ramadan kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita, baik setelah di waktu-waktu sholat 5 waktu, ataupun di waktu-waktu senggang lainnya, maka hendaknya di luar Ramadan nantinya kita bisa tetap membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran setiap hari. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah penyembuh dari berbagai penyakit hati dan jasmani, serta sumber dari segala hukum. Al-Quran harus kita jadikan sebagai zikir harian kita. Jika pada bulan Ramadan kita memiliki target minimal hatam 1 kali Al-Quran,
Maka di luar Ramadan kita juga harus punya target. Minimal selama di luar Ramadan paling sedikit 1 kali kita khatam Al-Quran. Tetapi jika lebih dari itu, maka itu jauh lebih baik. Yang ketiga, amalan yang harus tetap kita jaga di luar bulan Ramadan adalah memperbanyak puasa sunnah. Puasa Ramadan kita sempurnakan dengan puasa sunnah, yakni dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Di luar Ramadan, kita dapat memperbanyak amal ibadah puasa kita dengan melakukan puasa-puasa sunnah. Di antara puasa sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah, yang pertama ada puasa Senin Kamis. Kemudian ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Daud, dan lain sebagainya. Puasa-puasa tersebut dapat kita lakukan semampu kita selama kita bisa melakukannya. Namun, jangan lupa ketika kita memiliki puasa di bulan Ramadan yang belum terbayar, maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Agar kita tidak memiliki tanggungan puasa Ramadan yang wajib kita lakukan. Yang keempat, amalan yang harus tetap kita jaga di luar bulan Ramadan adalah bersedekah. Selama Ramadan, kita memperbanyak sedekah kita. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amal jariah kita termasuk sedekah. Maka hendaknya di luar Ramadan kita tetap bisa istiqomah, tetap menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang dermawan, dengan saling memberi, saling berbagi, bersedekah kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Namun, jangan lupa di dalam bulan Ramadan ada kewajiban yang harus kita lakukan, yakni berzakat fitrah. Termasuk diantaranya zakat mal yang harus kita keluarkan baik ketika di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, tergantung nisab dan masa yang sudah kita kumpulkan dari harta yang kita miliki. Jika memang sudah sesuai dengan nisabnya, sesuai dengan syariatnya, maka tidak harus menunggu di bulan Ramadan, harus kita keluarkan. Selanjutnya yang kelima, amalan yang harus tetap kita jaga di luar bulan Ramadan adalah menutup aurat. Di bulan Ramadan ada beberapa di antara kita yang sehari-harinya lupa dengan auratnya, maka karena ingin menghormati di bulan Ramadan, akhirnya menutup auratnya. Hendaknya di luar bulan Ramadan ini kita tetap bisa menjaga aurat kita. Perintah menutup aurat ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran dan wajib hukumnya bagi setiap muslimah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Perintah ini dalam ayat ini sangat jelas bahwa sebagai seorang muslimah kita harus menutup aurat, yakni
mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Artinya, aurat seorang muslimah adalah mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Semoga sebagai seorang muslimah, tentunya kita dapat istiqomah menjaga aurat kita, sehingga kita dapat menjadi umatnya yang bertakwa. Pemirsa, kajian jelang buka MGMP PAI Kota Malang rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, memberikan keberkahan kepada kita semua, sampai nanti di akhir Ramadan, pasca Ramadan, hingga kita bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan perlindungannya, agar kita senantiasa dapat istiqomah menjalankan ibadah-ibadah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.